Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan ya. Perasaan untukmu atau energinya juga bisa vice versa, kamulah yang mempunyai perasaan kepadanya. Kira-kira perasaan bagaimana? Lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, tentang perasaan hati ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang perasaan hati. Waduh, aminkan yang terbaik ya. Kalaupun ada yang negatif-negatifnya, dipakai untuk berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Ataupun kalau sudah terjadi, ya kamu berfokuslah kepada solusi, bukan menyalahkan ya. Oke, kita lihat untuk kartu pertama. Di sini ada Six of Cups. Wah, di sini tentang pemberian ya. Di sini dia merasa bahwa saya sudah banyak memberi untukmu, tapi kok kamu cuman menerima. Aku sedih. Ada beberapa yang ingin dekat dengan kamu ya. Ini orang baru ataupun mungkin energinya mantan gitu ya. Mau mendekat dengan kamu lagi. Tapi kamu menutup akses untuknya ataupun kamu dingin ya. Tidak seperti dulu yang kamu welcome dan membuat dia nyaman gitu. Sekarang dia kayak merasa bahwa kamu sudah menjadi sosok yang berbeda. Ya, dia tahu bahwa kalau mantan nih pernah dia melakukan kesalahan ya, sehingga mau tidak mau ya wajar kalau kamu memperlakukannya agak sedikit dingin. Tapi kalau orang baru ini dia bingung ya, saya mau bicara apa, saya kikuk sama kamu, saya bingung ya, jangan sampai nanti saya salah bicara, saya dekat dengan kamu, saya salah bicara, ujung-ujungnya kamu nggak suka saya, ataupun mungkin kondisinya gugup ya, jadi terlihat konyol di depan kamu ya, dimana keakuanku akhirnya hilang, kamulah pawangnya. Waduh ya. Di sini juga ada beberapa yang saya lihat mungkin sudah berpacaran ya. Jadi kamu di posisi mana? Orang barukah atau berpacaran atau mantan ya? Kamu bisa menyesuaikan. Kalau pacar berarti ya dia merasa bahwa kamu kok penuh dengan kecemburuan. Kok kamu ya mungkin pernah dia melakukan hal pengkhianatan gitu, ataupun mungkin teman tapi mesra chat-chat dengan yang lain ya, kedapatan ataupun ya pokoknya intinya seperti gitu ya. Dan akhirnya kamu tidak memberikan kepercayaan dia 100%, dia tahu ya. Tetapi sebenarnya dia merasa bahwa saya ini sudah mau berubah gitu. Kenapa kamu tidak memberikan saya kesempatan untuk seperti dulu lagi yang kamu memberikan saya kepercayaan 100%. Sekarang kalau pacaran ya, sekarang kok cemburuan dan overprotective berlebihan membuatku tidak nyaman ya. Ya, kita lihat lagi di sini Three of Swords ya. Dia banyak belajar dari pengalaman masa lalu di mana dia tahu bahwa saat ini bukan saatnya main-main lagi. Ya.
saatnya untuk serius dan betul-betul menghilangkan keegoisan dia, dimana dia juga mau kamu sama menghilangkan keegoisan kamu untuk hubungan ini. Kalaupun orang baru ya kamu dewasa lah ya, menyikapi diriku, saya tahu saya banyak kekurangan ya, tapi ya tolonglah berikan aku kesempatan untuk membuktikan cintaku gitu. Kalau seandainya orang pasangan saat ini ya itu ya mari kita sama-sama berjuang untuk masa depan. Kalau untuk apa mantan, berikan aku kesempatan dong untuk membuktikan bahwa aku memang sudah berubah, tidak seperti aku yang dulu. Nah ini ya, tapi kalau bicara mantan kayak kamu tuh kayak macam sudah nggak percaya gitu karena ya itu trauma dan luka batin di masa lalu yang mana pernah membuatmu terluka dan bersedih ya. Tapi sebenarnya eh dia sekarang ini kondisinya lagi jatuh cinta sama kamu, dimana eh ingin kehidupan yang normal, yang nyaman, tenang, damai bersamamu dengan cinta yang utuh. Berikan kesempatan untukku, dia seolah-olah gitu kan. Aku nggak akan menyanyiakan itu lagi. Aku tahu dan sadar kalau mantan nih yang menyesal ya karena dia baru tahu sadar pada saat kamu sudah pergi, sudah tidak menginginkannya lagi gitu. Tetapi ya dia tahu bahwa wajar kamu memperlakukannya sekarang seperti begini, memblokir ataupun cuman say hello pergi gitu, say goodbye ya. Dan kalau orang baru nih eh ya mungkin dia cerita masa lalunya, latar belakang. Ini energinya paling tinggi adalah orang baru ya. eh Ya falling in love gitu. Dimana mungkin kondisinya kemarin-kemarin dia punya latar belakang yang rusak gitu ya, yang bermasalah gitu. Mungkin terkoneksi dengan minuman beralkohol, obat-obatan, dunia bebas, atau dia mantan LC, atau dia mantan playboy, playgirl, atau pokoknya macam-macam ya. Atau tidak bertanggung jawab terhadap pasangan, anak ya, akhirnya cerai, atau malah tidak bertanggung jawab ya, tidak menikahi gitu, atau juga ya duda atau janda gitu. Sehingga itu yang membuat dia, apakah saya pantas diterima oleh dirimu dengan kondisi saya yang terpuruk ini? Keluargamu bagaimana? Anakmu bagaimana? Seandainya kalau kamu sudah punya anak juga, bisa menerima tidak latar belakangku seperti gini? Ya, itu yang membuat dia tidak pede datang kepadamu. Padahal dia sebenarnya membuktikan cinta bahwa saya bukan seperti yang dulu, seperti orang-orang yang melihat saya dengan sinis, dengan sebelah mata atas kehidupan masa laluku. Dia sadar bahwa cinta sejatinya saat ini adalah dirimu ya, dimana ya dia ingin artinya bibit-bibit bobot itu ada padamu gitu, yang selama ini dia cari itu ada padamu. Kamu sosok yang dewasa, sosok yang tenang, sosok yang humoris, sosok yang ya pokoknya senyumanmu itu membuat dia nggak bisa lupa tatapan matamu yang penuh apa ya kalau dibilang eh kesejukan. Terus juga karakter kamu lebih tenang, lebih keibuan, lebih kebapaan, bertanggung jawab kalau kamu pria ya. Dan eh ya paling utama adalah kamu orangnya pekerja keras, kamu orangnya eh ya penuh dengan tanggung jawab menurutnya ya, yang mana dia banyak belajar juga dari dirimu, akhirnya membentuk karakternya seperti gitu. Dimana ya saya juga ingin mempunyai suatu hubungan yang lebih serius, yang nyaman, damai, tanpa drama. Dimana dia memperhatikanmu dari kejauhan ya. Dan pada saat mungkin kamu sudah mengenalnya, ada beberapa yang saya lihat di sini menjauh. Di sini two of wands ya, pergi ya karena sudah tahu latar belakang dia, ataupun mungkin wah ternyata dia bukan orang kaya, wah ternyata dia cuman numpang di rumah orang kaya, wah ternyata karakternya kayak gini di masa lalu gitu. Jadi ada trauma ya, mungkin dari dirimu yang mana eh ya jangan sampai nanti dia ulang lagi ke saya korban berikutnya ya, dari playboy playgirl ya, atau matre atau mokondo ini contoh ya. Akhirnya pergi dan merana ya. Padahal dia mau belajar yang terbaik, tetapi ujung-ujungnya sudah ada ujian, yaitu kamu pergi, tidak memberikan kesempatan untuknya membuktikan bahwa dirinya sudah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik, pribadi yang ingin bertanggung jawab atas dirimu. Ya. Mungkin kemarin-kemarin dia playboy, ya sekarang saya ingin satu saja gitu. Kalau kamu berikan kesempatan, saya mau satu saja, yaitu kamu.
ya. Tapi malah kamu pergi. Jangankan kesempatan, terima untuk saya menjadi orang spesial aja belum gitu kan. Padahal dia ini sudah mau serius sama kamu, ingin berjuang untukmu. Di sini ada King Knight of Sword ya. Dia ingin berjuang untukmu, tapi ya dia nggak bisa juga kalau berjuang sendiri ya. Berjuang dengan kamu, ibaratkan ya saya memaksakan cinta, kamu juga harus berjuang demi cinta kita gitu. Kalau dia kalau seandainya kalian dalam hubungan ya, ataupun mungkin ini energinya di kamu ya, kamu ingin memperjuangkan dia, tapi dia malah pergi menjauh. Jadi kamu juga bingung, bah berarti keinginanku itu hanya semu, di mana kamu juga tidak menginginkanku, sehingga ya saya merasa hadirku tidak diinginkan, ya saya pergi juga. Saya nggak mau kamu akhirnya bersedih atau ya cinta bertepuk sebelah tangan. Dia maunya kamu juga berjuang bersamanya tuh. Ya, apalagi bicara tentang ekonomi, mungkin kondisinya sekarang dia lagi ngos-ngosan, banyak hutang, banyak atau keterpurukan ya. Ya jangan sampai nanti kamu meninggalkan dia karena ekonomi. Makanya dia lagi berjuang untuk menstabilkan ekonominya ya, dan berusaha untuk bisa ya melewati ujian-ujian ya. Ujian-ujian ini artinya ya banyak hal-hal yang harus dia bereskan dulu ya, masa lalunya, terus juga dari sisi keuangan, hutang, dan ya mungkin kalau mau dibilang eh, ada yang mungkin sudah berpisah tapi belum bercerai resmi negara, ya dia mau menyelesaikan itu biar ya setidaknya full untuk dirimu. Ya dia mau buktikan bahwa saya serius untukmu, saya inginkan kamu, saya mencintaimu. Tetapi ya berikan aku kesempatan, di mana kesempatan itu menjadi power, menjadi tenaga penguat untukku berjuang gitu ya. Karena dia sadar bahwa ternyata semakin dia ingin melupakanmu, semakin kuat untuk tarikan untuk memilikimu gitu. Ya ini bisa juga di kamu ya. Kamu banyak semakin menghindar, ah sudah deh kayaknya dia nggak suka saya gitu kan. Tapi kok saya nggak bisa melupakanmu, kamu aja gitu ya. Jadi dia juga bingung dengan kondisi dia, yang mana eh ya sudah, berarti memang aku cinta kamu, tapi kamu cinta aku tidak. Kalau kamu cinta aku, saya akan berjuang untukmu. Berikan aku kesempatan membuktikan cinta dan membuktikan bahwa saya tidak seperti yang dulu. Saya adalah diriku yang baru, di mana ingin kehidupan yang normal, kehidupan yang bahagia, dan ya semoga itu bersamamu. Itu harapan dia ya. Wow. Di sini ada Queen of Cups ya. Dia ingin kamu tahu gitu bahwa cintanya ini bukan cinta main-main gitu. Mungkin kemarin dia merasa pernah cerita bahwa wah saya ini banyak pacar, wah saya ini begini, wah saya ini. Tapi sebenarnya sekarang dirimu lah yang bertahta di pikirannya, di hatinya. Tuh ada strike ya. Dia ingin menjagamu ya. Mungkin kemarin dia tidak bertanggung jawab dengan pasangannya, tetapi saat ini ya dia ingin berubah untuk bertanggung jawab terhadapmu. Jangan ungkit-ungkit masa lalu, ataupun berikanlah kesempatan untuknya membuktikan bahwa memang dirinya benar-benar sayang, jatuh cinta kepadamu ya. Tetapi memang di sini ada trauma dan luka batin dari kamu atau dari dirinya ya, yang takut memulai dulu, karena ya jangan sampai di awal saja menggebu dan ujung-ujungnya pergi ya. Apalagi kalau dibilang dia lagi krisis keuangan, jangan sampai ujung-ujungnya kamu di awal saja tahu kelemahannya dan pergi ya. Karena ya dia sebenarnya apa ya, kalau mau dibilang ada beberapa yang saya lihat di sini sudah mengenal kamu ya, tetapi belum dekat gitu, dan sebenarnya sudah suka gitu, tapi barusan diberikan kesempatan aja mengenal lebih dekat dengan kamu. Dia takut kalau seandainya nanti ujung-ujungnya kalian berpisah gitu ya. Jadi dia masih banyak diam, dan ya seandainya kamu memang betul-betul ditakdirkan untuknya, ya dia akan betul-betul berusaha menjaga. Kalau ini energi mantan ya, ada juga beberapa mantan ingin balik ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu memberikan kesempatan lagi kepada dia, dia akan banyak belajar dari pengalaman masa lalu untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama yang mana membuatmu terluka. Tetapi kalau kamu memberikan kesempatan, nah ini ada penyesalan di mana mantan ingin kembali karena dia tahu bahwa ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Di mana kondisinya dia mencari seseorang yang mana menggantikanmu, tetapi ternyata tidak sama ya. Dia tahu bahwa kamulah orang yang tulus untuknya ya. Tetapi di sini untuk mantan dia menunggu kamu ya, dalam artian kamu yang merespon gitu. Kalau tidak ya sudah, dia juga nggak bisa memaksa, karena dia tahu bahwa
cinta nggak bisa dipaksakan gitu ya. Dia hanya menunggu sinyal-sinyal dari dirimu. Kalau memang kamu mau memberikan kesempatan silahkan, kalau tidak ya dia tidak bisa memaksa juga ya. Dia hanya duduk diam di tempat kalau mantan ya, karena dia mau berusaha juga. Dia merasa bahwa kamu sudah menutup akses, mungkin ada yang memblokir ataupun lihat dari tingkah laku kamu nggak respect lagi ya. Jadi ya dia hanya duduk diam. Dia tahu bahwa penyesalan tiada guna saat ini, karena ya telah menyia-nyiakanmu orang yang baik, orang yang tulus, yang mana dulu dirinya menganggap itu satu kebodohan, satu ya pokoknya mempermainkan dan tidak menganggap dirimu. Tetapi pada saat kamu sudah menjauh, sudah pergi, baru dia tersadarkan bahwa dirimu tidak tergantikan oleh siapapun. Ya, ya tuh sebenarnya dia betul-betul ingin kamu tuh ya, betul-betul di mana ya susah duka bersama ya. Itu harapannya ya, mendapatkan sosok dirimu yang mana bisa mengerti akan dirinya, di mana dia lagi susah, lagi senang ya. eh dan ini pun ada kalau energi mantan juga lumayan tinggi ya, di mana dia tahu bahwa kamulah yang menopangnya pada saat susah, pada saat kamu susah malah dia pergi ya. Dia nggak sadar diri bahwa dirinya tuh sangat-sangat tolol, sangat-sangat bego, yang mana menyanyiakan orang seperti dirimu ya. Dia baru sadar ya. Kenapa? Karena sekarang kamu sudah up lagi, sudah banyak duit lagi ya. Ya dia mau membuktikan itu, tetapi ya dia tahu bahwa topengnya sudah kebuka ya kalau untuk energi mantan ya. Tapi kalau untuk energi orang baru di sini ya, dia inginkan cinta yang setara, cinta yang mana kalau dia lagi marah kamu bisa menyejukkan hatinya, begitupun dia ya. Tapi jangan sampai ada perpisahan, karena ya sisi manusia pasti ada konflik ya, apalagi menyatukan dua kepala yang mana berbeda pola pikir ya. Tetap kita mungkin akan konflik, tetapi jangan sampai berpisah. Itu yang dia inginkan dari dirimu, karena dia betul-betul sangat inginkan kamu ya. Ya ingin, pokoknya intinya saat ini kamu satu-satunya di hatinya. Walaupun mungkin label-labelnya banyak, dia punya teman wanita tuh, Cicak sudah menegaskan saat ini ya. Ataupun mungkin dia suka party, ataupun mungkin dia ya chatting-chattingan dengan wanita lain gitu kan. Tetapi sebenarnya di hatinya itu adalah kamu. Kenapa dia begitu? Karena kamu tidak memberikan kesempatan. Nah, kalau kamu memberikan kesempatan, dia akan tidak terlalu fokus ke yang lain gitu. Karena kamu belum memberikan dia kesempatan, ya otomatis dia mencari pelampiasan ataupun pengalihan ke yang lain gitu. Ya, karena ya dia juga rasa sepi. Untuk mengusir rasa sepinya ya tadi dia melampiaskan itu ke teman-teman wanitanya. Teman-teman wanitanya cuma teman doang, bukan yang bagaimana gitu ya. Cuman ya happy-happy aja. Tapi sebenarnya kalau untuk cinta, untuk dirimu, full untukmu ya. Walaupun dia banyak teman wanita, tetapi tetap untuk saat ini dia menginginkan kamu, hanya menginginkan dirimu ya. Jadi saat ini cintanya itu betul-betul hanya untukmu, dan semoga kamu percaya, karena dia bicara aku cuman kamu saja tuh, dan kamu seolah-olah kamu tuh merasa nggak mungkin gitu. Padahal sebenarnya itu yang benar gitu. Kenapa kamu nggak percaya kalau memang kamu satu-satunya di hatiku saat ini? Ya mungkin kamu merasa oh ya saat ini, besok pasti tidak ya, karena orangnya playboy atau playgirl ya. Tetapi ya nggak usah bicara saat nanti ke depan. Kalau kamu berjuang bersamaku dan memberikan kesempatan dan hubungan kita baik, ya pasti saya akan berusaha belajar yang terbaik yang tadi, dimana tidak akan ada kata perpisahan, tetapi tetap bisa menyatukan kedua sisi prinsip yang berbeda gitu ya. Karena dia mau yang serius, bukan yang main-main, apalagi kalau sudah umur ya. Nah itu dia merasa bahwa dirimu lah yang selama ini dia cari, karakter-karakter yang dia cari itu semua ada di dirimu. Nah itu apalagi kalau karakternya sama seperti ibunya ya, yang lembut, yang tegas, yang pekerja keras ya. Kalau ini seandainya laki-laki ya, karena energi maskulin yang paling tinggi di sini saat ini, yang mana menginginkan femininnya sama seperti ibunya. Wah ya, bisa merawat, bisa tetap tenang walaupun ada badai ya, konflik dan lain-lain, tidak meninggalkannya. Nah itu ya, dan bisa memahami sisi keras dia. Oke, jadi itu yang saya lihat untuk koneksi saat ini, di mana cintanya hanya untukmu ya.
saat ini tak ada yang lain, dan percayalah bahwa kamu satu-satunya di hatiku dan ingin berjuang untukmu. Nah itu ya, jadi kondisi dia saat ini, kamu percaya dong bahwa aku ini betul-betul sayang kamu, betul-betul inginkan kamu, betul-betul cinta kamu. Kenapa kamu tidak memberikan aku kesempatan gitu? Kenapa kamu gak percaya aku gitu ya? Dan semoga resonate untuk readingan ini ya. Dan untuk lebih jelasnya dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Kita lihat untuk inisial dulu di sini, dimana cintanya hanya untukmu ya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf I, ada huruf Z, ada huruf H, ada V, ada D, B, E, R, F, L, Y, A, J, Q, U, G, dan K. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial dia, mungkin dari zodiak. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini, di mana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, ada bintang Pisces, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, Capricorn, Virgo, dan Aries ya. Jadi inilah mereka-mereka yang mana koneksinya saat ini dia sangat cinta kamu dan hatinya saat ini untukmu, dan tidak memberikan kepada siapapun ya, dan ingin kamu memberikan kesempatan untuk dia membuktikannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh sukacita, kebahagiaan, dan dipenuhi dengan cinta yang tulus. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.